tengah banyaknya permasalahan yang ada di negeri ini, generasi Z dituntut untuk menjadi generasi yang kritis. Kritis dalam berbahasa, berkata, untuk menyampaikan aspirasinya agar aspirasi tersebut dapat didengar oleh sang pemimpin. Aspirasi yang disampaikan pun harus jelas, padat, dan tidak bertele-tele, serta tidak menimbulkan makna ganda. Adanya hal tersebut harus kita pelajari dari adanya kalimat efektif. Penggunaan kalimat efektif adalah kalimat yang memang nantinya akan menjelaskan secara padat dan juga tidak menimbulkan makna ganda. Selain itu, ada juga paragraf efektif yang berisi bahwa pada saat kita menyampaikan suatu pendapat harus selalu runtut, padu, dan sistematis. Saya, Muhammad Marsdani, dengan nomor induk mahasiswa 2505 036008 akan bersamai kalian semua dalam beberapa menit ke depan. Oke, mari saja kita bahas mengenai materi pertama, yaitu kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Nah, kalimat efektif merupakan kalimat yang memperhatikan adanya kaidah-kaidah tertentu. Kaidah-kaidah tertentu ini adalah kaidah-kaidah yang sesuai dengan EYD ataupun ejaan yang disempurnakan, yang dimana kaidah-kaidah ini harus secara padat, tidak bertele-tele, dan juga tidak menimbulkan makna ganda dalam pembuatan kalimat efektif tersebut. Lalu, saya akan memberitahu kalian semua mengenai ciri-ciri dari kalimat efektif. Ciri-ciri dari kalimat efektif yang pertama adalah kesepadanan dalam bentuk struktur, yang dimana kalimat efektif hanya memiliki struktur, subjek, dan predikat. Lalu yang kedua adalah kesejajaran dalam halnya kata. Yang ketiga adalah penggunaan bahasa yang tidak berbelit-belit ataupun tidak boros kata. Yang keempat adalah penggunaan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Yang kelima adalah pada saat menggunakan kalimat efektif ataupun menulis kalimat efektif, tidak diperbolehkan adanya penggunaan kalimat yang mengandung makna ganda. Bagaimana sih penerapan dari adanya kalimat efektif? Nah, penerapan tersebut harus memenuhi syarat. Yang pertama adalah penggunaan subjek dan predikatnya itu jelas. Yang kedua, hindari penggunaan kata-kata yang mubazir. Yang ketiga, pastikan lagi struktur katanya jelas. Yang keempat adalah kesejajaran dalam bentuk struktur. Yang kelima adalah pastikan lagi bahwa dari adanya pembuatan kalimat efektif sesuai dengan ejaan yang disempurnakan ataupun EYD. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh dari adanya kalimat efektif. Nah, sebagai salah satu contoh, yang pertama adalah karena dia lapar, dia makan. Nah, ini adalah pemborosan kata yang dimana bukan dari kalimat efektif, dimana pernyataan tersebut ataupun kalimat tersebut adalah kalimat yang tidak efektif. Nah, bagaimana sih kalimat efektif? Nah, kalimat efektif itu penggunaan kata dianya yang tadi berulang 2 kali itu dihapus di bagian awal, sehingga menjadi karena lapar dia makan, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai paragraf efektif. Nah, paragraf efektif ini merupakan paragraf yang menjelaskan secara jelas adanya gagasan utama dari sang penulisnya. Nah, paragraf efektif ini harus runtut, sistematis, dan padu antar kalimat yang ada di dalam paragraf efektif tersebut, sehingga pesan yang disampaikan oleh sang penulis dapat tersampaikan dengan jelas. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri paragraf efektif. Apa saja sih ciri-cirinya? Nah, yang pertama, paragraf efektif
dari adanya kalimat-kalimat di bawah dari adanya gagasan pokok ataupun sebelum, sesudah, itu mendukung adanya gagasan pokok. Nah, yang dimana maksudnya adalah gagasan utama, gagasan pokoknya ini adalah topik permasalahan awal ya, secara keseluruhan. Nah, penjelasnya itu adalah di kalimat-kalimat setelahnya atau sebelumnya. Seperti itu. Karena gagasan pokok bisa di awal, ataupun di akhir, atau bersifat campuran. Nah, yang kedua, dari adanya paragraf efektif ini, dia harus memiliki bahasa yang terstruktur, bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang tidak bertele-tele ataupun tidak menimbulkan makna ganda. Yang keempat adalah secara jelas bahwa paragraf efektif ini hanya membahas satu topik permasalahan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana penerapan dari adanya paragraf efektif. Nah, yang pertama adalah sebagai dasar penggunaan paragraf efektif, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih ide pokoknya. Nah, kalau kita sudah dapat nih ide pokoknya, ya langsung saja kita membuat kalimat utamanya. Lalu yang kedua adalah kita membuat kalimat-kalimat penjelas yang sesuai dengan ide pokok tadi. Yang ketiga, kita harus menyertakan seperti halnya contoh ataupun data yang mendukung dari adanya ide pokok sebagai gagasan utama ataupun kalimat-kalimat utama yang berada di awal ataupun di akhir kalimat ataupun bersifat campuran untuk membuktikan keasliannya. Yang keempat adalah kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang sesuai ejaan, sehingga pada saat penerapan ataupun pembuatannya harus sesuai ejaan. Nah, yang kelima ataupun yang terakhir adalah menggunakan kata penghubung yang memang tepat untuk digunakan dalam kalimat-kalimat di paragraf efektif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh dari adanya paragraf efektif. Nah, kita ambil saja topik mengenai demo. Nah, dari adanya ide pokoknya nih, kita bisa ambil seperti ini. Yang berupa di kalimat utama ya, bahwa aksi demo yang terjadi di Samarinda berakhir damai. Nah, titik. Lalu selanjutnya kalimat-kalimat penjelas, yaitu mahasiswa yang melakukan demo tidak bertindak anarkis. Lalu titik. Selanjutnya, aparat kepolisian pun mengatur aksi demo tersebut dengan tertib dan damai. Nah, begitulah adanya kalimat penjelas mengikuti dari adanya ide pokok. Artinya, kalimat-kalimat penjelas ini harus memperjelaskan dari adanya ide pokok ataupun gagasan utama tersebut. Sehingga dalam satu paragraf efektif ini hanya membahas mengenai satu topik utama. Seperti